Perang Banjar itu apa ya? Nah, bagi yang belum tahu, Perang Banjar itu adalah peristiwa sejarah di mana rakyat Kalimantan, khususnya Kesultanan Banjar, berperang melawan para penjajah Belanda. Latar belakang terjadinya Perang Banjar. Belanda mengangkat Sultan Tamjid. Pangeran Hidayatullah yang seharusnya menjadi Sultan Banjar tidak disetujui oleh Belanda, karena Belanda lebih mendukung Pangeran Tamjid. Alhasil terjadinya bentrok antara Kesultanan Banjar dengan Belanda. Belanda menguasai perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Selatan. Terjadinya konflik perebutan tahta Kesultanan Banjar karena intervensi Belanda. Sultan Tamjid bersikap seenaknya setelah diangkat oleh Belanda sebagai pemimpin Kesultanan Banjar. Kapan dan di mana sih Perang Banjar terjadi dan siapa saja tokoh yang terlibat di perang tersebut? Perang Banjar terjadi di wilayah Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan pada tahun 1859 hingga 1905. Tokoh rakyat terdapat Pangeran Hidayatullah dengan Pangeran Antasari selaku panglimanya, bersama dengan Demang Lehman, Tumenggung Suropati, Tumenggung Jalil, Haji Bu Yasin, Penghulu Rasyid, dan Kyai Langlang. Kalian kepo nggak sih bagaimana terjadinya Perang Banjar? Kesultanan Banjar memiliki hasil SDA seperti emas, intan, lada, totan, dan damar yang melimpah. Hal ini mendorong Belanda untuk mulai merencanakan strategi agar dapat menguasai Kesultanan Banjar. Belanda memulai dengan strategi melakukan campur tangan di beberapa wilayah Kesultanan Banjar dan memadamkan sengketa-sengketa yang ada. Sebagai imbalan, Belanda mendapatkan hak khusus untuk mencampuri urusan dalam negeri Kesultanan Banjar. Kondisi tersebut berlangsung lama hingga akhirnya perlawanan rakyat Banjar dimulai saat Belanda mengangkat Pangeran Tamijdillah II sebagai Sultan Banjar pada tahun 1859. Pada tanggal 28 April 1859, Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II kemudian memimpin perlawanan terhadap Belanda. Pangeran Antasari memimpin penyerangan terhadap benteng Belanda dan tambang batu bara di wilayah Pengaron. Belanda membalas serangan Pangeran Antasari dengan menawan keluarga Pangeran Hidayatullah II. Pangeran Antasari juga mendirikan 7 unit benteng di Teweh untuk memperkuat pertahanan rakyat. Perang Banjar berakhir pada tahun 1905 dengan kemenangan berada di pihak Belanda yang berhasil menghapus Kesultanan Banjar. Kalau dilihat-lihat peperangan ketika para tokoh pemimpinnya tertangkap atau tewas, kenapa perang yang berakhir begitu saja ya? Satu, karena pada saat itu orang-orang masih melakukan penyerangan secara berkelompok atau berdaerah, jadi dibutuhkan pemimpin yang berkarisma dan berwibawa untuk mempersatukan orang-orangnya. Dan juga pemimpin pada saat itu berperan sebagai penyemangat untuk para rakyatnya, dan oleh karena itu pada saat pemimpin mereka tewas atau tertangkap, rakyat tidak ada keberanian untuk melanjutkan perlawanan karena mereka telah bergantung kepada pemimpinnya sedari awal. Peranan tokoh dalam perlawanan. Dimulai dari sana, Pangeran Hidayatullah, Pangeran Antasari, dan Demang Lemam memimpin rakyat Banjar melawan Belanda. Pangeran Antasari menyerang dan berhasil menguasai pendudukan Belanda di Gunung Jabuk. Selain itu, ia juga menyerang tambang batubara Belanda di Pengaron. Kemudian, atas siasat Pangeran Antasari dan Tumenggung Suropati, para pejuang Banjar turut berhasil menenggelamkan kapal Onrus sekaligus para pemimpinnya, seperti Letnan van der Welde dan Letnan Bangert. Dampak dari perlawanan. Terjadi penyatuan gerakan rakyat di bawah pimpinan Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II. Kesultanan Banjar dihapuskan. Keputusan ini diambil Belanda demi menghindari konflik lebih lanjut dan menghindari meletusnya perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Belanda menghapuskan pemerintahan bawahan dari Kesultanan Banjar sehingga tidak ada penerus kerajaan.
Pihak Belanda menerapkan aturan-aturan baru di bawah Residen Zuider and Oyster Afendelivang Borneo, Keresidenan bagian selatan dan timur Pulau Borneo. Berbagai sumber daya di Kalimantan kemudian dikuasai dan dimonopoli oleh Belanda yang mengakibatkan rakyat menderita. Eksploitasi besar-besaran kemudian terjadi karena Belanda mengambil sumber daya alam secara paksa, berupa rempah-rempah, perkebunan, dan tambang batu bara.